Halo, gue Hakim. Halo, nama gue Acop. Kaku banget kayak karena begini. Dan ternyata gue menarik sebuah kesimpulan bahwa mereka mempunyai problem yang sama. Mereka berdua sama-sama jomblo. Run. Assalamualaikum, Brother Eul, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook. Dan ketemu lagi bareng gue, Bewok. Di video kali ini gue akan sedikit nyantuy untuk cerita ke kalian nih. Buat lu semua yang udah mantengin channel YouTube Pricebook. Lu sebenarnya semua tahu gak sih bahwa Pricebook nih sejenis makhluk apa sih bro? Apa itu Pricebook? Pricebook. Pricebook? Pricebook. Pricebook? Long story short, sebenarnya Pricebook adalah based on-nya tuh website, brother. Yang mana website Pricebook itu ada sejak tahun 2015, walaupun sebenarnya tahun berdirinya Pricebook tuh 2013. Tapi launch-nya itu untuk website-nya sendiri itu di tahun 2015. Nah, waktu tahun 2015 tuh karyawannya nggak terlalu banyak, brother. Cuman 3 orang. Cuman 3 orang dan gue bukan salah satu dari karyawan tersebut. Jadi waktu itu tuh masih kantornya kecil banget, bahkan bukan kantor, cuma di apartemen aja, brother. Nah itu masih konvensional banget, zaman dulu tuh nyimpen datanya cuma pakai flash disk, kemudian ada juga hard disk, bahkan sampai hard disk eksternal. Seiring berkembangnya zaman ya kan, akhirnya kita nggak mungkin dong cuma based on websitenya aja. Nah buat lo semua yang udah nonton gue dari awal, mungkin lo semua tahu bahwa channel YouTube Pricebook itu baru terbentuk di tahun 2018. Bewok kasih kesimpulan bahwasanya HP ini cocok buat para jomblo. Saya nggak kalah kece. Ketemu lagi bareng gue Bang Bewok di edisi pertama Marzoom alias Market Zoom. Sebenarnya sih channel YouTube itu udah ada dari tahun 2015-an juga, cuman kurang concern gitu loh bro. Dan barulah gue ditelurkan oleh Pricebook di tahun 2018. Sebenarnya gue sendiri masuk Pricebook 2016, brother. Dan pada saat itu nggak banyak juga, karyawan itu cuma beberapa. Dan gue adalah karyawan let me remind. Gue sampai lupa. Oh, gue karyawan ke-11 waktu itu. Dan yang megang tim video tuh cuma 3 orang dan gue adalah salah satunya. Nah, karena gue rasa 3 orang dengan berbagai macam konten yang kita bikin, bahkan gue yang dulunya seminggu cuman upload video itu let's say 1-2 video, pada akhirnya berkembang lagi, gue sampai upload seminggu bisa 4-5 video sampai sekarang. Sehari tuh bisa berapa Mas Agung? Kadang 2. 1-2 video seminggu tuh kita bisa upload 7-10 video. Tipes gak lu gue? Seperti yang kalian tahu juga bahwa Pricebook ini punya 3 channel YouTube. Yang mana ada Pricebook Gadget, hostnya gue sama Apip, ada lagi Pricebook Otomotif, ada satu lagi nih yang namanya Pricebook Beauty. Brother, semakin huge timnya, semakin besar, that's why ini membutuhkan sebuah penyimpanan data yang memang besar, bro. Lu tahu kan editor Pricebook yang namanya Acop Investigafon, agak bader tuh anak, masih konvensional. Nama gue Acop. Gue di Pricebook sebagai videographer dan editor. Ame atu lagi yang namanya Mustaqim Maulana. Dulu dia berjibaku sama gue di Gerebek Gadget juga, bro. Sekarang doi pindah ke otomotif. Halo, gue Hakim. Gue sebagai video editor, videographer di Pricebook Otomotif sih. Nah, kedua editor tersebut itu tuh memang udah makan asam garam selama 4-5 tahun berkecimpung di dunia editor. Apalagi yang namanya dulu kan masih konvensional banget. Doi bawa-bawa eksternal hard disk, kemudian kadang pakai flash disk. Itu kan kayak ribet gitu maksud gue. Itu hadisnya bisa sampai 3 atau 4 hadis pak. Kalau habis setiap syuting, terus ya setiap syuting terus gue pengen kalau lagi ngedit rough cut tuh gue nyiapin 4-5 hadis. Bisa segini nih. Kalau data kan dulu kan tuh masih nyimpennya kayak pakai flash disk itu sama hard disk kan. Terus kalau sekarang masih pakai itu sih, cuman kadang gue suka entah ketinggalan, suka tuh concern gue kalau pakai flash disk atau enggak hard disk. Kadang tuh kalau gue lagi pakai di suatu tempat yang lain ke tempat yang lain, kadang suka ketinggalan gitu. Apalagi di kondisi pandemi kayak sekarang nih, yang mana PPKM level 4 ini nggak udah-udah dan nggak abis-abis bro. Kalau dulu kita bisa dengan enak abis syuting, kemudian pindahin data ke hard disk ataupun ke PC-nya anak-anak tim video masing-masing. Nah kalau sekarang begitu lu syuting, kan kita nggak boleh lama-lama nih di studio. Nah itu lu bingung kalau lu mau WFH di rumah, tim Pricebook itu ngakses datanya dari mana. Sedangkan lu nggak mungkin kan digojekin hard disknya, digojekin hard disk eksternal ataupun SSD-nya, itu nggak mungkin banget. PPKM, PSBB, dan lain-lain itulah ya kan yang kemarin itu. Gue kayak ngerasa gue kerja harus di rumah, terus harus di mana-mana, dan gue nggak bisa ke kantor kan. Emang kantor gitu semua tutup. Kebanting banget sih menurut gue. Wah kayaknya susah deh bang.
gue kayaknya bakal bolak-balik ke kantor deh, bolak-balik ngambil data dari kantor terus balik lagi ke rumah gitu loh. Itu gue membutuhkan sejam loh dari rumah ke kantor loh. Jadi kayak menurut gue sekarang gue lebih banyak ke online sih penyimpanannya. Dan kayak misalnya kayak Google Drive gitu kan. Cuman ke Google Drive kan harus bayar dulu gitu kan kalau misalnya gede banget penyimpanannya. Nah biasanya caranya tuh kita ya mau nggak mau lo harus beli cloud storage. Kendalanya adalah ketika lo menggunakan sebuah cloud storage, let's say Google Drive yang storage-nya bisa sampai 100-200 giga, itu kan kayak lu tiap bulan tuh harus bayar bro, yang mana sekitar 200 ribuan lebih tergantung jumlah size gigabyte yang kalian pilih. Nggak akan cukup brother. Nah disitulah pada akhirnya kita memutuskan untuk make NAS dari Synology. Nah dengan adanya NAS ini, lu tuh bisa akses semua data-data dari manapun dan kapanpun. Terus yang paling gue suka adalah, gue tuh suka pas lagi disuruh WFA. Jadi kan setelah PPKM ini kan, setelah PSBB, PPKM, terus kayak aduh, jadinya gue mau nggak mau harus kerja dari rumah kan. Jadi pas ketika gue kerja dari rumah, itu tuh gue bilang ke Bang Acong, ini bisa gak sih video data-data gue harus dipindahin ke PC gue, tapi gue tanpa harus ke kantor. Dia bilang bisa Kim, pakai NAS aja katanya gitu. Emang bisa bang, gue gitu kan. Iya bisa, terus gini langsung tuh gue coba kan. Terus ada kayak masukin ID gitu kan, passwordnya juga. Pas gue buka ternyata bisa. Yang penting tuh waktu itu gue nyoba karena koneksi internet gue lagi belum gede banget kan. Nah ini tuh keganggu tuh di internet doang tuh. Sumpah itu membantu gua, apalagi sekarang lagi PPKM kan ya. Iya memudahkan transfer data, terus kalau gua pengen nyomot footage itu sangat gampang sekali. Nggak perlu bawa harddisk sebanyak 5 sampai 6 harddisk di dalam tas, itu bikin berat. Kalau udah pakai NAS udah gampang. Dan ternyata gue menarik sebuah kesimpulan bahwa mereka mempunyai problem yang sama. Mereka berdua sama-sama jomblo. Enggak bro, jadi mereka semua tuh sama-sama punya masalah ataupun trouble di penyimpanan data. Gue pusing banget deh, setiap bulan bang beli hard disk lagi bang kurang. Bang beli tambah lagi bang SSD eksternal kurang lagi. Capek gak sih bro? Dan ternyata mereka tuh juga butuh sebuah penyimpanan yang bisa membackup data juga. Terutama data-data penting yang memang concernnya ini untuk beberapa klien, editor-editor ini. Gue sering colok terus cabut, tuh sering pernah kena korup video gue di dalam harddisk itu. Nah kalau pakai NAS itu enggak guys, jadi nggak bakal korup deh video lo karena aman semua di situ. Karena lu nggak nyolok terus cabut enggak. Nah, yang gua gak nyangka tuh, waktu itu kan disuruh copy data kan. Copy data dari PC gua ke PC lainnya. Biasanya kan kalau misal pakai flash disk ataupun hard disk, itu kan ada yang korup kan dari video yang maksudnya yang terlalu datanya tuh penuh banget. Nah, pas gua pakai NAS nih disuruh Bang Acong, gua takutnya nih pas waktu itu takut korup. Terus pas gua coba, pas gua copy, gua cek lagi tuh di NAS-nya. Pas gua play dan nggak nge-lag tuh di NAS-nya. Ya udah akhirnya gue percaya banget kalau itu tuh aman. Mungkin lo semua sampai detik ini yang nonton masih bertanya-tanya ataupun bingung gitu ya. Apa sih benefitnya dari NAS ini buat tim video productionnya si Pricebook? Ini bukan cuma sekedar untuk mempermudah koordinasi antar tim ataupun antar satu editor dengan editor yang lain aja brother. Ini lebih ke hemat budget. Jadi sebenarnya hitung-hitungannya ya memang sih iya. Ketika lu ngebeli NAS mahalnya di depan cuma sekali sih. Tapi kalau lu hitung-hitung sebagai penggunaan jangka panjang ataupun long term, dengan lu ngebeli cloud storage, taruhlah 100 giga dengan harga let's say per tahun ataupun per bulan gitu ya 50 sampai 200 ribu. Lu kaliin sepanjang lu make itu cloud storage, lu akan bayar terus menerus. Tapi ini tidak terjadi dengan NAS yang mana memang kita cuma one time payment ataupun one time purchase aja brother. Kalau seandainya gue punya NAS ya, menarik nih. Dengan adanya NAS, gue bisa naruh video-video K-pop gue di NAS. Terus gue bisa lihat videonya itu lewat HP. Terus gue bisa share ke teman-teman. Terus gue bisa ngeliat videonya dengan device yang lain gitu loh. Jadi gampang pakai NAS. Kalau misalnya gue kan mau nyimpen dari zaman gue pacaran, lamaran, nikah, sampai gue punya anak. Wah itu enak banget buat nanti gue tunjukin ke anak gue ya kan. Nih ada data-data
ayah waktu masih pacaran sama bunda, misalnya gitu kan. Gue nggak tahu tuh bunda siapa ya kan. Sama keluarga, nyimpen keluarga yang lainnya sih, kayak misalnya di lebaran keberapa kan, mumpung masih semuanya lengkap kan sih, semua data-data video lah ya kan. Kan kita kan sekarang udah di zaman yang era sekarang kan apa-apa kan di videoin, apa-apa difotoin kan, apalagi sosial media gitu-gitu udah banyak kan. Jadi kan kalau misalnya kita mau ngupload ulang lagi atau apa dihilang, jadi enak banget buat nyari dan bakal aman sih menurut gue. Nah buat lo semua nih ya, yang memang udah ngiler banget sama NAS, setelah tadi lo ngeliat semua editor Pricebook rasa-rasa gembira gitu ya setelah menggunakan NAS dan mereka nyantai-nyantai aja mau kerja dari manapun, mereka fleksibel gitu ya. Jangan sedih brother, karena Synology tuh ngajak kalian buat lomba 17-an di rumah aja. Caranya tuh gampil banget brother-brother karena lo semua tuh tinggal ceritain aja sejarah ataupun perjalanan penyimpanan data lo dari zaman dulu sampai sekarang. Misal dulu lo pakai flash disk, atau misalkan lo pakai SD card buat handphone, atau lo pakai SSD eksternal dan segala macam. Dan apa sih kira-kira yang bakal kalian lakukan ketika kalian bisa mendapatkan si NAS ini? Hadiahnya ini brother nggak nanggung-nanggung karena ada voucher-voucher lain juga yang totalnya semua tuh nominalnya 10 juta rupiah. Langsung aja kalian bisa meluncur untuk detailnya ke kolom description karena nanti gue bakal taruh URL linknya di kolom description. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang memang punya problem yang sama seperti yang dialami sama beberapa editornya Pricebook. Sehingga pada saat lo ngedapatin NAS nih ataupun lo beli NAS, kerja tuh jadi lebih efisien di kondisi PPKM kayak sekarang. Walaupun WFH, lo semua tuh jadi lebih produktif juga dan gak harus worry masalah penyimpanan, storage, backup data, dan lain sebagainya. Karena lo semua bisa akses, gak cuma lo, keluarga lo juga bisa akses, teman-teman lo juga bisa akses di tempat manapun gitu brother. Dan terima kasih buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir, no skip-skip. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit. Assalamualaikum.